Jadi tidak panjang-panjang, biar gurunan yang panjang. Perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini mengangkat suatu ayat yang berkenaan tentang kecintaan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sudah jelas. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau umatmu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kata Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, fattabi'uni yakni syariat Rasulullah. Ikutin syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecintaannya kepada kita. Bukan hanya mendapatkan cinta daripada Allah, akan tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Duduknya kita di sini mendapatkan pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa minggu yang lalu saya ditelepon Habib Hasan Al-Kab, diminta didaulat untuk mengisi Maulid Ishrin yang ke-19. Sebenarnya berat karena banyak asatid, baik yang di atas maupun yang di bawah, yang tawaduk, Masya Allah guru-guru kita. Akan tetapi sebenarnya berat, Pak. Ceramah di depan habaib ibarat masuk kandang macan, masuk kandang harimau. Kenapa? Kalau semakin kita maju, tidak hati-hati berbicara, khawatir kita yang akan tulah, yang akan kesalahan. Maka mohon izin para habaib, para asatid, bukan untuk menggurui, akan tetapi imtisalul amr dari Habibana Hasan Al-Kab, yang pada malam hari ini kami didaulat, saya dengan sah guru kita yang tercinta, Ustadz Gurunan, yang Masya Allah yang dipinta sebenarnya Ustadz Gurunan yang lama-lama sampai subuh. Guru siapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka duduk kita di sini pasang niat untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cukup dua cerita. Yang pertama tentang Sayyidina Ali, yang kedua tentang FAM atau marga yang malam hari ini kita diundang hadir oleh beliau. Ada marga bin Syahab, ada marga Al-Kab, ada marga Asgab, ada marga bin Smaid, ada marga Al-Habsyi, ada banyak marga yang semua mereka silsilahnya berada di bawah naungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, agar menumbuh tambahkan kecintaan buat zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kotanya ilmu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaulat sahabatnya sekaligus menantu terbaiknya, yakni Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata para ulama? Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali menantunya yang dari garis keturunannya lahir zuriat Nabi SAW sebagai pintu ilmunya. Diceritakan dalam salah satu kitab kehebatan seorang menantu. Maka bapak yang punya anak gadis, ini anak-anak soleh Pak, yang bujang fisabilillah, cari di majelis-majelis, nikahkan dengan anak-anak kita. Lihat Rasulullah mengambil menantu yang terbaik, hidup dan dunia akhiratnya selamat. Lantaran apa? Kalau tidak punya anak laki, anak bini, kita nikahkan dengan yang baik-baik. Lihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tak kala Nabi Muhammad SAW didatangi seorang Yahudi. Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pengen masuk Islam, cuma nak ngetes Nabi. Wahai Rasulullah, aku siap masuk dalam agama Islam, cuman jawab pertanyaan diriku. Jikalau engkau bisa menjawab daripada pertanyaanku, aku siap untuk masuk ke dalam agama Islam yang engkau bawa. Apa kata Nabi SAW? Sebelum kau bertanya kepadaku, kau tanyakan kepada menantuku. Jikalau dia bisa jawab, maka sama apa yang dijawab oleh menantuku, itulah jawaban daripada aku. Bayangin, seorang Yahudi. Yahudi itu Pak, pintar. Kenapa bisa pintar? Rata-rata orang Yahudi hidungnya mancung-mancung. Orang Yahudi ganteng-ganteng.
Pintar-pintar kenapa? Mereka adalah umat yang pernah mendapatkan makanan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan mukjizat, tapi mereka membangkang. Yahudi bertanya, yang pertanyaan itu relevan sampai hari kiamat. 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh Yahudi kepada Imam Ali. Wahai Ali, aku bertanya tentang 3 hal. Jikalau pertanyaan ini engkau jawab dengan sempurna, akan aku datangi mertuamu Rasulullah untuk di hadapannya aku bersyahadah. Silakan, kata Imam Ali rahimahullah. Pertanyaan apa yang engkau ingin sampaikan, akan aku coba menjawab biiznillah wa biizni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini tentang 3 ilmu ayuhal muslimun rahimakumullah. Yang pertama tentang ilmu hayat, yang kedua tentang ilmu nujum, yang ketiga tentang ilmu aljabar. 3 ilmu ini dipelajari di sekolah-sekolah, walaupun lah 2 tahun tidak sekolah. 2 tahun, no? Dulu kita sekolah, pergi sekolah, tidak boleh bawa handphone. Sekarang boleh bawa handphone, tapi tidak boleh sekolah. Benar tak, Pak? Dulu sekolah tidak boleh bawa handphone, tapi sekarang sekolah pakai handphone, tapi tidak boleh pergi sekolah. Ini 3 pertanyaan sudah ada di zaman Yahudi. Ilmu hayat, tentang biologi. Bayangin, orang jahiliyah zaman dulu belajar biologi, Pak. Lah kita setengah mati ngep belajar biologi. Ya. Ilmu yang pertama ditanyakan oleh Yahudi kepada Imam Ali. Wahai Ali, saya mau tanya tentang ilmu kehidupan, tentang ilmu al-hayat, biologi ini. Silakan, kata Imam Ali. Binatang apa yang lahir di permukaan bumi tanpa induknya? Imam Ali yatabassam, tersenyum Imam Ali mendengar pertanyaan yang begitu mudah. Itu bagi yang tahu jawaban. Tapi bagi yang tidak tahu jawaban, ini alis Pak macam sincang naik ke atas kalau tidak bisa jawab. Ya, ada yang lebih parah lagi, asbun, asal bunyi. Ya, ada yang parah lagi, asbak, asal tebak. Itu kita. Imam Ali dengan penuh kehati-hatian menjawabnya dengan dalil. Binatang apa? Ini ilmu tentang ilmu kehidupan. Ilmu tentang hayawan yang ditanyakan oleh seorang Yahudi. Binatang apa yang lahir ke permukaan bumi ini tanpa induknya? Tiba-tiba ada jamaah. Ini bukan Sayyidina Ali yang jawab. Ada yang jamaah, aku tahu. Apa jawabnya? Keras sakti. Lahir dari batu. Benar tak, Pak? Benar tak kira-kira? Pernah nonton Keras Sakti ya? Berarti kita seumuran. Masya Allah. Bayangin, apa kata Imam Ali? Hewan, binatang yang lahir tanpa induknya tiba-tiba ada, tanpa bapaknya, tanpa emaknya. Apa itu? Dijawab oleh Imam Ali rahimahullah. Yang pertama, wahal Yahud, sesungguhnya binatang yang lahir tanpa ada perantara langsung ada. Yang pertama, ular daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Mana bapaknya? Mana emaknya? Coba buktikan. Tongkat jadi ular. Apalagi ontah Nabi Allah Saleh lahir keluar dari batu. Jamal, mau mikir Jamal mana? Bukan. Onta keluar dari batu. Dan ini salah satu mukjizat para nabi. Binatang-binatang yang ada di permukaan bumi, ya, yang tidak ada induknya. Buruk salah satunya binatang surga yang pernah turun ke permukaan bumi tanpa induknya. Dan ini Yahudi tersenyum. Luar biasa. Ahsantum, kalau bahasa Inggrisnya excellent. Ngerti tidak, Bang? Excellent. Mantap. Pertanyaan yang kedua, biologi sudah dijawab wahai Imam Ali. Pertanyaan yang kedua tentang ilmu nujum, tentang ilmu perbintangan, tentang ilmu astronomi. Ini atas bawah nih, ya. Berkenaan tentang kehidupan juga. Apa yang kau ingin tanyakan wahai Yahud? Aku ingin tanya, tempat apa yang seumur hidup dari zaman dulu sampai hari kiamat disinari oleh matahari cuma 1 kali? Ada yang tahu, Pak? Cuman 1 kali seumur hidup matahari sinarnya cuman sekali itu mampir ke tempat itu. Imam Ali yatabassam, tersenyum. Ini hebatnya ini. Ini cikal bakal zuriatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cerdasnya begitu luar biasa. Maka jangan remehkan para habaib.
Apalagi mohon maaf, walaupun habaibnya tidak berilmu, ya ada yang berdagang, ada yang mereka mohon maaf, tidak ada pekerjaan apapun, jangan remehkan. Kenapa? Ada Rasulullah, ada darah Nabi Muhammad di dalam darah daging mereka. Maka muliakan. Lihat Imam Ali rahimahullah, saking cerdasnya begitu luar biasa. Tempat apa yang seumur hidup sampai hari kiamat sinar matahari cuma satu kali menyinari tempat tersebut? Dijawab kata Imam Ali, yang pertama dan terakhir sekali matahari pernah datang ke tempat itu tak kala tentara-tentara Fir'aun lewat daripada Laut Merah, yang mana tongkat Nabi Allah Musa dihentakkan ke dekat laut, terbelah itu laut, matahari masuk ke dasar laut, dan sampai sekarang Laut Merah tidak pernah terbelah lagi, dan itu awal dan terakhir matahari singgah ke dasar Laut Merah. Ini hebat Pak, sampai segitunya Pak, cerdasnya Imam Ali rahimahullah, datuk daripada para habaib-habaib kita. Yang terakhir ilmu aljabar, ilmu matematika, X kali Y sampai sekarang tidak terpakai. Ada pelajaran X kali ya Pak, tak dipakai. Tapi ini ilmu jangan kita remehkan. Kenapa? Ini ilmu hitung-hitungan. Cuman yang biasa pintar hitung-hitungan ini tak lama umurnya. Mikirkan duit orang, duit dia tak punya. Ya rata-rata maka kata para ulama min ba'dul hukama, kalau orang belajar ilmu waris, pintar ilmu waris, ngukurin, hitungin duit orang. Yang orang tadi yang punya waris terkadang mohon maaf berakbal, tak ngerti. Ustaz, kalau mau hitung warisku berapa M kira-kira, Ustaz pakai kalkulator. Ya lah sudah dibagikan, lah dibagi nih, faraid setengah persen. Ujung-ujung pakai ilmu adat, bagi rata. Benar nggak di kampung? Yang lebih parah lagi, Ustadz yang ngitungin faraid, gigit jari. Dapat apa? Dapat sorban berkas almarhum. Ya ada mana orang? Tak berkah yang. Ini yang Ustadz kok tahu? Lah, nggak biasa di kampung. Ustadz, nih Ustadz, oleh-oleh almarhum. Loh, iya kita pakai ya seram. Apalah susahnya bawa sikok motor NMAX taruh di rumah. Mana orangnya banyak duit kan? Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ini ilmu aljabar pernah ditanyakan oleh Yahudi. Wahai Imam Ali, jikalau engkau bisa jawab, maka aku akan siap masuk dalam Islam. Ilmu matematika yang berkenaan tentang hitung-hitungan. Singkat cerita dijawab pula oleh Imam Ali berkenaan tentang ilmu matematika ini. Lantaran apa? Kata Yahudi, pertanyaan yang terakhir, bilangan apa yang jikalau ditambahkan hasilnya tidak ada koma-komahan? Bingung nggak? Kalau kita, maka dijawab oleh Imam Ali, tanya balik. 1 tahun ada berapa bulan? 12 kata Yahudi. 1 minggu ada berapa hari? 7. 1 bulan ada berapa hari? Ada 29, ada 31. 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun Pak. Saya Imam Ali, yang situ Yahudi. Contoh. 1 tahun ada berapa bulan? 12 bagi yang non PNS. Tapi kalau PNS ada bulan 13 gaji maksudnya. Nah ini ditanya, dijawab balik oleh Imam Ali. Maka kata Imam Ali, kau tambahkan itu hari, tanggal, bulan, 1 hari ada berapa jam, tambahkan. Ada tak hasil koma-komahannya? Ini langsung terkejut. Masya Allah, hitungan-hitungan Imam Ali itu berkenaan semua tentang hidup di permukaan bumi ini. Maka dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang Yahudi masuk Islam karena belajar ilmu. Lalu bagaimana dengan kita umat Islam? Tak mau duduk di majelis ilmu, na'udzubillah min dzalik, maka tidak akan mendapatkan keutamaan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup, saya bahas tentang keluarga Nabi Muhammad SAW dari marga Al-Kaf. Anak ngangkat Al-Kaf. Insya Allah majlis lain saya ngangkat daerah lain. Kenapa? Salah satu yang diamanahkan oleh guru saya, Abu Hamid Al-Habsyi. Saya yang dulu waktu di pesantren suka setiap subuh bacain monograf. Monograf itu marga-marga, dari marga pertama sampai marga ratusan. Saya punya buku karya Habib Utsman bin Yahya.
yang isinya semua marga dari alif sampai terakhir ya.